Penggerak. Perkenalkan, nama saya Akhlianti Sabtina Rizky dari SDN Balata Jaya. Ada rekan Saya Ahmad Fajrul Dayat dari SMA Negeri 3 Surabaya. Saya Dwi Rawati dari SDN Kaliasin 1 Surabaya. Kami dari CGP Angkatan 10 Kota Surabaya tahun 2024. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang coaching dalam supervisi dalam modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Bu Erli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ira? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, hari ini Bu Ira kan akan melakukan proses coaching dengan rekan sejawat. Nah, sebelumnya nanti saya yang akan mengobservasi Bu Ira saat melakukan proses coaching tersebut. Nah, sebelumnya saya akan membacakan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya amati pada siang hari ini. Yang pertama yaitu apakah proses coaching nanti yang dilakukan Bu Ira itu sesuai dengan alur tirta atau tidak. Yang salah satunya yaitu menyangkut pertanyaan berbobot dan tentang respon yang disampaikan oleh coach tersebut. Kemudian tentang yang kedua yaitu tentang prinsip pada coaching itu sendiri. Nanti apakah selama Bu Ira melakukan proses coaching itu terdapat prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada diri si coach tersebut. Baik Bu Ira, sebelum melakukan proses coaching hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada Bu Ira nih. Yang pertama, kompetensi coaching bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Bu Ira pada proses coaching siang hari ini? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi presence atau kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti tentang presence, kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Kemudian dari kompetensi itu tadi, bagian kompetensi mana nih yang paling spesifik yang ingin diobservasi pada saat ini? Bagian kompetensi yang saya amati yang secara spesifik yaitu bagian yang mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk yang ketiga nih, pertanyaan yang ketiga, mungkin indikator ketercapaian apa yang ingin diukur oleh Bu Ira dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai pada proses coaching dengan rekan sejawat nanti? Ya, jadi pengembangan yang diinginkan pada saat proses coaching kali ini yaitu saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahan tersebut dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Gitu. Sekali, baik Bu Ira, silakan melanjutkan proses coaching dengan rekan sejawatnya. Semoga proses coachingnya nanti lancar dan coach dapat menemukan solusi untuk dirinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Boleh saya duduk Bu? Monggo, silakan. Ada apa nih Pak Fajrul? Sepertinya kelihatannya ada sedikit yang mengganjal di hati. Iya Bu Ira, saya ini hari ini ingin bertemu dengan Bu Ira. Mencoba untuk barangkali Bu Ira nanti bisa bantu saya lah nyari-nyari solusi begitu Bu. Jadi tujuan saya itu memang ingin sharing lah sama Bu Ira terkait dengan proses pembelajaran. Jadi permasalahan saya itu pada saat pembelajaran itu anak-anak kayak nggak semangat gitu loh Bu, kayak bosen gitu. Iya. Jadi anak-anak itu kok sepertinya bosen gitu ya dengan saat mengikuti pembelajaran gitu ya Pak. Betul. Jadi saya tuh sudah nyoba sih Bu nyari-nyari cara gitu. Kenapa ya anak-anak ini kok bosen? Sudah saya kasih ice breaking, terus juga saya kasih cuma mungkin cara-cara mengajar saya itu kayaknya kok perlu di-upgrade gitu ya Bu ya. Gitu ya. Okay. Cara mengajar
gitu. Jadi permasalahannya anak-anak itu kadang kelihatan bosen mengikuti saat mengikuti pembelajaran yang Bapak lakukan selama ini. Iya. Terus apa hambatan yang Bapak hadapi pada masalah tersebut? Saya itu kayaknya Bu ya, kalau saya lihat ya, kalau saya mati dari apa yang saya lakukan, itu kayaknya itu saya kebanyakan ceramah gitu loh Bu, kalau ngajar itu Bu. Padahal di RPP yang saya kirimkan dulu, itu kan metode pembelajarannya itu kan discovery ya Bu ya. Tapi saya itu masih banyak ceramahnya gitu loh Bu. Mungkin itu yang bikin anak-anak itu malas gitu ya Bu yang dengerin ceramah saya. Terus juga mungkin model-model pembelajaran, media pembelajaran yang saya gunakan itu juga mungkin kurang menarik gitu Bu ya. Jadi anak-anak sepertinya bosan karena terlalu banyak ini ceramah gitu ya Pak. Iya Bu, saya merasanya kayak gitu ya. Gitu ya. Oke. Apa saja solusi yang dapat dipikirkan untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Saya sih merasa gini, kalau misalnya mungkin saya akan coba cari referensi ya, pembelajaran yang interaktif, yang menarik gitu. Ya, saya mungkin akan nyari-nyari di YouTube atau baca-baca literatur di media sosial begitu tentang pembelajaran yang interaktif dan menarik. Betul. Saya akan nyari-nyari cara begitu. Terus langkah yang bisa saya itu kan ya salah satunya mungkin saya perlu itu nyetak RPP Bu, biar buat pegangan saya waktu di kelas. Iya. Supaya tidak melenceng. Iya betul. Dan ceramahnya tidak kemana-mana gitu ya. Karena itu saya agak mudah kepancing sama pertanyaannya anak-anak itu loh Bu. Tanyanya yang aneh-aneh malah di luar dari pembelajaran. Iya Pak. Jadi itu ya permasalahannya. Jadi sekarang strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya mungkin saya akan mulai cari-cari referensi yang pertama. Nanti terus kemudian saya juga akan komunikasi dengan rekan guru mata pelajaran MGMP di sekolah ini. Saya juga bisa konsultasi dengan guru-guru senior tentang pembelajaran yang menarik begitu. Terus yang kedua nanti insya Allah saya akan membawa print out dari RPP saya di tiap pertemuan agar nanti itu bisa saya jadikan sebagai pedoman untuk pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Iya. Gitu. Jadi Bapak ini mencari referensi dan juga akan sharing juga dengan teman-teman guru yang lain ya, gitu ya. Dan yang juga membawa print out gitu ya Pak, supaya ceramahnya tidak melenceng ke sana kemari. Iya Pak. Apakah ada alternatif lain untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Ya, saya kira mungkin saya perlu ada itu ya Bu ya, belajar mungkin ikut-ikut di kelas atau pelatihan gitu tentang kurikulum merdeka gitu, tentang pembelajaran berdiferensiasi mungkin atau tentang pembelajaran sosial emosional, sehingga media yang saya gunakan juga nanti lebih beragam sesuai dengan kebutuhannya anak-anak gitu. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut Bapak akan belajar yang melalui diklat, juga melalui ada di BMM ada Bu. Di BMM itu ya. Iya Pak, betul. Siapa pihak yang kira-kira dapat membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Saya mungkin akan minta tolong nih Bu, kalau Bu Ira berkenan Bu Ira mungkin jika ada waktu Bu Ira bisa mengamati proses pembelajaran saya, entah itu di dalam kelas atau mungkin di luarnya begitu ya. Yang penting Bu Ira nanti bisa memantau langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan. Berikutnya nanti mungkin Bu Ira bisa bisa ngasih saya umpan balik tentang apa saja plus minus yang sudah saya lakukan gitu. Betul. Mungkin ada lagi guru lain atau siapa yang bisa kira-kira membantu Bapak? Ya, kebetulan ada Bu Nur nanti Bu yang jadi guru senior di mata pelajaran yang saya ampu, nanti bisa ngasih masukan saya terkait dengan materi pembelajaran itu. Oke, bagus Pak itu ya.
Jadi dari proses coaching ini apa yang Bapak dapatkan Ya. dari proses ini, Pak? Ya, saya merasa berterima kasih Bu. Yang pertama, saya berterima kasih kepada Bu Ira karena melalui sharing ini saya jadinya punya pemikiran yang terbuka begitu Bu tentang masalah yang saya hadapi, terus kemudian solusi-solusi alternatifnya yang seperti apa begitu. Saya jadi ucapkan terima kasih, mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa menjadi guru yang saya idam-idamkan begitu Bu ya, biar anak-anak juga senang gitu dengan pembelajaran saya. Saya terus terang pengen jadi guru yang dirindukan sama anak-anak gitu loh Bu. Anak-anak itu kalau misalnya jam kosong itu kan tambah senang gitu. Nah itu kan buat saya kan, aduh berarti saya nggak dirindukan kan begitu. Jadi Bapak merasa sudah ini ya masalah terselesaikan melalui masalah dari Bapak tersebut bisa diselesaikan sendiri gitu ya. Iya, mudah-mudahan begitu. Ya. Saya ucapkan terima kasih Bu ya. Mungkin sama-sama semoga lebih berhasil lagi, anak-anak lebih tertarik dan Bapak juga menjadi guru yang menyenangkan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Ira. Baik Bu Ira, tadi saya lihat Bu Ira sudah melakukan proses coaching dengan Pak Fajrul ya tadi rekan sejawat dari Bu Ira. Ya. Ini setelah coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ira. Yang pertama mungkin apa nih yang sudah Bu Ira lakukan terkait indikator pengembangan pada proses coaching yang dengan lakukan dengan Pak Fajrul tadi. Ya, terima kasih Bu Erlin. Saya sudah berusaha melakukan proses coaching dengan Pak Fajrul tadi sesuai dengan alur cerita. Gitu. Ya betul sekali, tadi memang selama pengamatan saya antara saat dengan Bu Ira melakukan proses coaching dengan Pak Fajrul tadi, sepengamatan saya memang Bu Ira sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, dan kemudian dari percakapan atau coaching yang dilakukan oleh Bu Ira tadi, saya sudah nampak bahwa si coach atau Pak Fajrulnya itu sudah berhasil untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu ya tadi ya. Baik, kemudian mungkin pertanyaan sebelum saya tutup sesi observasi pada siang hari ini, pertanyaan terakhir, kompetensi apa nih yang pengen Bu Ira tingkatkan lagi berdasarkan pengalaman coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, terima kasih Bu Erlin. Jadi saya ingin lebih memahami tentang proses coaching dengan alur cerita sehingga saya dapat membantu coach sehingga lebih mudah untuk menemukan solusi atas permasalahan selama ini yang sudah dihadapi. Ya Bu Ira. Baik, jadi mungkin untuk kesimpulan yang bisa saya tarik pada observasi hari ini adalah yang pertama, Bu Ira sudah melakukan coaching dengan teman sejawat yaitu Pak Fajrul dengan menggunakan alur cerita yang sudah runtut dan jelas, sehingga dari pihak si coachingnya sendiri dapat menemukan solusi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, Bu Ira ingin meningkatkan kompetensi pada coach ini yaitu dengan lebih mempelajari lagi proses kita sehingga Bu Ira dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ira, semangat untuk belajar lagi. Semoga coaching kedepannya lebih lancar dan sukses lagi. Terima kasih Bu Ira. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.